Kehidupan tak lekang dari perjuangan dan pertempuran. Di tempat ini, segenap hati, pikiran, dan badan berjuang untuk bertahan, mengejar, bahkan bertarung. Karena di sini titik pertemuan pejuang-pejuang kehidupan. Kita akan mulai stasiun Tanah Abang. Cukup unik sih karena stasiun Tanah Abang itu jadi pusatnya perjuangan sih sebenarnya. Jadi dari beberapa masyarakat di Jakarta atau mungkin di luar Jakarta ya, yang memang bekerja di Jakarta, nah titik temunya biasanya di Tanah Abang itu dari berbagai arah lah di situ. Sehingga di situ tuh lautan manusia bener. Suasana yang sumpah, mereka capek, mereka juga stres gitu. Nah, sebenarnya menjadi satu gambaran yang menarik ya untuk sebuah sketsa, untuk sebuah gambar itu situasi-situasi macam itu. Tapi gimana caranya itu bisa tertangkap gitu dalam sebuah sketsa? Apakah perlu ambil angle yang pas atau posisinya atau gimana membuat situasinya? Sebenarnya udah dari pertama kita datang di dua selasar itu Tanah Abang, dua-duanya selasar yang cenderung hampir sering penuh. Selasar itu peron ya? Peron, platform kalau istilahnya sekarang ya. Itu nggak gede selasarnya kan, dan dia berdiri di antara jalur-jalur kereta. Ada yang mau ke arah Bekasi, Bogor, Cikarang, dan lain-lain. So, ada yang juga ke sebaliknya kan ke Bandan, Kampung Bandan ya, Kota Tua, terus Tanjung Priok. Terus ada juga yang ke Rangkas Bitung, Serpong, dan seterusnya daerah sana. Itu kan kayak tempat orang datang, terus transfer, ada yang pindah ke sini, yang sini ke sini. Dan tempatnya juga nggak terlalu besar, atau mungkin karena memang padat, pendatangnya banyak. Tuh nyari posisi gambar aja kemarin susahnya minta ampun kan. Baru ngambil di satu tempat di dekat eskalator, dorong sini diteriakin sama petugas karena biar membuka jalan sebenarnya buat yang lain. Kemudian orang gerak terus, kereta datang, orang gerak. Terus ada orang yang nyebrang lewat bangunan utamanya, nyebrang ke peron yang lain. Otomatis dari situ aja udah kelihatan perjuangan sebenarnya. Nyari posisinya udah susah, itu udah kelihatan banget ada spirit perjuangan di situ. Karena memang terjadi karena keadaannya memang sangat penuh banget hiruk pikuk, penuh perjuangan. Sketchernya sendiri perjuangan. Terus menggambar sesuatu yang bergerak cepat, itu juga dengan sendirinya harus ngikutin pola itu. Nggak perlu kalau aku ya nggak perlu tunggu mereka akan diam, nggak perlu, karena emang mereka bergerak cepat. Jadi gambar yang muncul juga akhirnya cepet-cepetan. Itu buat aku menggambarkan sebuah spirit perjuangan juga. Spirit perjuangan dari orang-orang yang memang bergerak. Gambarnya nggak rapih, gambarnya kesannya nggak final gitu ya. Tapi itu muncul karena mereka yang bergerak cepat. Jadi itu memang menggambarkan sesuatu pergerakan yang cepat. Dari situ udah kelihatan bahwa hidup pikuk. Gitu. Itu kan berarti suatu yang rumit banget itu kan, riuh itu. Ya, kemudian juga ya itu tadi lautan manusia, belum gedungnya sih nggak ada gedung lama ya yang indah gitu ya. Semuanya fungsional aja deh gitu kan. Nah itu yang baja ke sana sini banyak rangka gitu. Nah, gimana sih ngambil kerumitan itu
ya pasti perjuangan ya, pasti harus sabar ya. Ya, ya. Tapi kan kadang orang tuh takut gitu loh, udah takut duluan gitu. Kayak ini ribet nih, gambar kayak begini ribet. Oh iya. Nah, Terus ntar jadi bagus apa enggak ya? nah, itu masalahnya kan kadang gitu. Iya, Tapi benar. apakah jangan-jangan nih yang itu sebenarnya malah bagus gitu? Aku nggak tahu ya. Ya, ya itu bagian dari ekspresi menangkap gerak yang memang ada, dan aku rasa itu jujur. Ketika memang kondisinya ribet, ya begitulah gitu ya, dan nggak memungkinkan untuk menggambar bagus dan rapi, ya karena spiritnya memang di situ kayak gitu. Dan aku rasa ketika gambarnya ikut berantakan, itu justru menggambarkan situasi yang sebenarnya di situ. Dan tapi memang secara fisik memang Tanah Abang tuh menariknya selain dua selasar yang penuh, kemudian orang naik turun berpindah dari kiri ke kanan sampai desek-desekan gitu ya, itu juga dilewatin jalan layang sekarang kan. Ada gambarnya? Ada gambarnya kayak gini nih. Yang ini yang hitam ini jalan layang nih. Dan selasarnya Tanah Abang itu dia stasiun yang tidak tertutup penuh, jadi orang koridornya itu semi terbuka, jadi orang masih bisa ngelihat langit ya, bahkan bisa ngelihat beberapa skyline kota Jakarta gitu, mencerminkan sebuah stasiun urban banget. Nah ini kelewat nih jalan layang di atasnya gitu, ya kalau nggak salah Jati Baru ya, jalan Jati Baru. Menambah kekuatan nilai apa namanya si stasiun urban, stasiun yang memang penuh perjuangan di situ. Ambil ada sana, ada Ada sini. juga ini nih ya, banyak banget elemen-elemen detail yang mungkin sebetulnya kalau digambar rapi juga bagus ya, tapi keadaan kan sulit sekali kalau memang situasinya padat. Aku sendiri lebih memilih untuk ya udah ekspresif aja. Yang penting menyimbolkan situasi yang ada di situ. Misalnya garis-garis, perkara detailnya presisi atau enggak itu urusan nanti. Tapi menggambarkan situasi yang ada. Dan ketika gambarnya jadi berantakan gini, ya ini jujur aja karena emang kondisinya padat banget. Dan justru itu yang menarik karena lagi-lagi dia mencerminkan situasi padat yang penuh perjuangan itu. Nggak diada-adain. Jadi ketika gambarnya nah, lihat ini tantangan juga kan, pakai cat air gitu. Iya. Cat air itu nggak ada undo lah, nggak bisa salah, apa nggak boleh salah gitu kan. Nah ini kan tantangan sendiri. Nah kemudian dengan keriuhan seperti ini gitu, sebenarnya gimana sih orang ngelihat bagus enggaknya gitu, atau apakah harus dilihat bagus atau enggaknya gitu? Karena kalau cat air kan susah memang, blopor gitu. Nah itu ya mungkin buat teman-teman ya mungkin ya yang apa mau bikin sketsa dengan cat air segala itu kan butuh pengetahuan juga kali ya, mungkin bisa di-sharingin. Kalau model kayak gini kita nggak harus bedain sama gambar jadi yang bagus presisi. Ini kan sifatnya adalah spontanitas. Jadi ambil garis besarnya aja, mana yang gelap, mana yang terang, minimal itu. Yang gelap misalnya jalan layang, kemudian atap selasar, kemudian juga ada beberapa bayangan atap bangunan gedungnya juga, tapi lainnya biarin aja, tetap putih terang seperti itu. Jadi biar dia mencerminkan mana yang terbuka, mana yang tertutup, minimal itu. Kemudian yang tersentuh mata dekat boleh dibikin lebih detail, kayak pola-pola garisnya ini yang lebih dekat, yang lebih kelihatan. Karena ketika kita ngeliat dekat kan emang otomatis detail akan lebih jelas ya, tapi nggak harus presisi juga. Kayak garis-garis ini sebenarnya juga nggak presisi secara teknis arsitekturnya, tapi paling nggak mencerminkan bahwa oh itu rangka-rangka
atap seperti itu. Tiang juga garis-garis saja, nggak harus dibikin terlalu detail rumit. Orang-orangnya juga, ini orangnya juga berpindah-pindah, jadi yang penting kelihatan figur aja. Ada manusia, apakah dia mukanya kayak apa, dia pakai kacamata, baju apa, nggak perlu sampai ke sana, nggak terlalu penting juga. Tapi yang penting adalah menyiratkan adanya keriuhan di situ, berantakan. Nah, justru itu kalau dikaitin sama Tanah Abang, justru itu spirit berantakannya ini muncul karena emang itu stasiun yang penuh perjuangan itu tadi. Sebenarnya apa sih bedanya mamnya kayak aku potret aja dulu deh gitu. Terus nanti di rumah digambar gitu dengan yang on the spot gitu. Oh iya, sketsa langsung ya. Iya. Bedanya itu kehadiran. Kehadiran tuh gini. Kalau dari foto bisa juga itu menandakan bahwa kita pernah di situ. Karena foto yang kita buat adalah sifatnya adalah foto perjalanan kita. Kemudian kita rekam. Itu juga menunjukkan bahwa kita pernah hadir di situ. Tapi kalau langsung itu beda. Ada energi, kayak tadi misalnya kedesak-desak terus satpamnya bilang mundur gitu, atau baru gambar tiba-tiba kesenggol. Memori kayak gitu akan dirasain suatu ketika nanti, mungkin 10 tahun lagi ketika kita buka album, kayak buka album, foto album gitu, ketika ya dulu waktu bikin ini, ini seru nih, ini kalau nggak salah di dekat eskalator ya, terus ini desek-desekan, terus keretanya datang, sebelah sini nih ada ibu-ibu yang bawa keranjang baju segala macam dan lain-lain. Itu memorinya keluar lagi kuat daripada kalau lebih kuat daripada kalau kita dari foto. Apalagi kalau foto itu bukan kita yang bikin, itu akan lebih nggak punya kenangan buat aku. Nilai kehadirannya kurang. Tapi kalau gambar langsung itu benar-benar kerasa bahwa saat itu tuh kita ada di situ. Itu yang nunjukin, yang menandakan kita tuh manusia gitu. Kita pernah hadir. Berarti sketsa nggak cuma masalah gambar menggambar gitu ya, tapi ada relasi antara dari rasa kita terhadap catatan perjalanan. Oke. Semacam kalau orang dulu bikin diary dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk gambar. Tujuannya apa? Ya buat diri sendiri minimal, buat refleksi diri. Lebih bagus lagi bisa di-sharing ke yang lain. Jadi ada unsur berbagi nantinya. Juga catatan sebuah sejarah barangkali ini ya, nanti suatu ketika semuanya ternyata bener robot AI menguasai dunia gitu, terus kita semuanya berubah. Terus aku mikir-mikir sebelum itu terjadi bukunya tuh tanam. Siapa tahu itu suatu ketika ada orang gali, terus nemu bukunya ini, apa ini? Gitu kan. Ada cerita, zaman dulu tanggal 17 Agustus 2024 stasiun, dulu ada stasiun yang kayak gini ternyata. Dan itu jadi semacam catatan sejarah juga sebenarnya. Yang menarik. Sketsa diary gitu ya. Jadi sketsa, sekali lagi orang bikin sketsa itu bukan cuma sekedar untuk yaitu yang disebut gemar menggambar doang gitu ya, tapi memang punya tujuan lebih jauh lagi, catatan sejarah atau catatan refleksi minimal buat kita sendiri.
catatan perjalanan, ya kita udah menjelajah beberapa stasiun ya, dan beberapa nuansanya itu seperti sebuah rumah kedua lah, orang singgah untuk merasakan sesuatu. Nah, cuman di Tanah Abang itu kan orang-orang datang dengan kesibukan, dengan ketergesa-gesaannya, mungkin nggak sempat melihat, dan memang nggak ada indah, maaf ya, bukan nggak ada indah ya, nggak ada sesuatu yang unik seperti katakanlah stasiun kota, yang ada unsur bangunan heritage-nya gitu ya, nggak ada itu memang ya. Akhirnya rumah seperti apa sih? Menjadi rumah seperti apa sih? Iya, mungkin ya itu lagi kayak buku sketsa tadi, ketika dilihat lagi berapa tahun kemudian, ini mungkin juga bisa berasa sebagai rumah ketika berapa tahun lagi orangnya mungkin anak muda yang berjibaku lewat Tanah Abang dan suatu ketika akan suatu ketika nanti sukses gitu ya. Dan dia mengenang lagi, baru berasa bahwa oh ini bagian dari perjalanan hidup stasiun gitu ya, bahwa dia pernah menorehkan jejak di situ, dan stasiun itu pernah menjadi sarana yang mengantar dia untuk sampai akhirnya sukses. Jadi Bisa setelah dia sukses, ya, rumah kalau pensiun gitu ya. Ya, ketika dia udah ya sukses relatif ya. Tapi suatu ketika nanti bisa menjadi semacam catatan buat refleksi bahwa oh pernah ada di situ, pernah berjuang dan lewat situ. Romantis, tapi bukan romantisme. Perlu gitu romantis, tapi bukan terjebak di romantisme. Dan suatu ketika harapannya, oh ya dari situ bisa mengenang lagi bahwa dulu pernah berjuang, pernah susah. Dan dari susah itu kan ada value yang bisa diangkat positif. Menarik sih, di katanya ada sebuah catatan perjalanan. Ya mungkin kita perlu sih itu, dan nggak ada salahnya sih kita coba bikin sketsa atau coba putar-putar ke stasiun di Indonesia.